Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Video kali ini kita akan membahas tentang masalah berkurban. Dalam kitab Fathul Qorib diterangkan faslun fi ahkamil udhiyati, fasal menjelaskan tentang hukum-hukum berkurban. Bagaimana kalau kita berkurban? Apa hukumnya berkurban itu? Bidhamil hamzati fil asyari, dengan dibaca dhamma hamzahnya pada lafaz udhiyah, itu pendapat yang lebih masyhur. Jadi al udhiyati dibaca hamzahnya itu menurut pendapat ulama itu yang masyhur atau yang terkenal atau yang disebut dengan artinya berkurban. Jadi udhiyah itu berkurban. Lafaz udhiyah menurut ulama dibaca dhammanya itu lebih terkenal. Jadi kalau kita bicara udhiyah berarti ya berkurban. Wa huwa ismun lima yudbahu binan na'ami yauma idin nahri wa ayyama tasyrikin taqarruban ila Allah Ta'ala. Yang dinamakan kurban yaitu nama suatu hewan ternak yang dipotong atau disembelih pada hari raya kurban atau hari raya haji dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Jadi tanggal masih mendapatkan untuk menyembelih hewan kurban di tanggal 11, 12, 13 yaitu bulan Dzulhijjah. Ketika tidak sempat memotong di tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah pada hari rayanya, berarti ada kesempatan dalam 3 hari. Misalnya hari raya besok itu misalnya hari Jumat, berarti Sabtu, Ahad, Senin, jedah 3 hari ini maka dinamakan Yaumut Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 untuk menyembelih hewan kurban. Dan begitu pula ada larangan di tanggal Yaumut Tasyrik itu tidak boleh mengerjakan ibadah puasa. Meskipun puasa wajib, maka diharamkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Berkurban, apa tujuannya kita berkurban? Taqarruban ilallahi ta'ala. Tujuan seseorang melakukan berkurban itu adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa anugerah rezeki yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu membeli hewan kurban, membeli kambing, sapi untuk dipotong di hari raya. Itu adalah rasa syukur dari Allah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dari niat kita, seperti halnya kita bersedekah. Kalau sedekah ya karena pasti ingin mengharapkan ridhonya Allah. Begitu pula saat kita mengerjakan ibadah kurban, tujuannya satu adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa syukur kenikmatan anugerah yang Allah berikan, yaitu berupa rezeki, harta kekayaan yang diberi, yang untuk membeli hewan kurban dipotong pada hari raya. Karena salah satu amalan yang dicintai oleh Allah pada hari raya kurban atau hari raya haji, salah satunya adalah mengalirkan darah hewan sehingga tanduknya, bulunya di akhirat nanti akan datang kepada kita, yaitu pelaku kurban, orang yang berkurban menjadi saksi. Bahkan darah sebelum sampai di tanah akan sampai di sisi Allah. Rasulullah SAW beliau mengingatkan, fatibu biha nafsan, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ya, melakukan apa? Yaitu melakukan berkurban. Kemudian hukum melaksanakan kurban. Bagaimana hukum untuk melaksanakan kurban? Wal udhiyatu sunnatun mu'akadatun alal kifayati. Hukum berkurban itu adalah sunnah kifayah mu'akadah. Artinya fa'idha atatiha wahidun min ahlil baiti kafa'an jami'ihim. Jika ketika salah satu dari kita, dari rumah kita, keluarga kita, penghuni rumah kita, ada yang melaksanakan kurban, maka sudah mencukupi dari yang lainnya. Suaminya berkurban berarti ya sudah mencukupi dari
keluarganya. Kalau berkurban semuanya tidak apa-apa. Artinya ini kan membahas tentang masalah hukum kifayah muakkadah. Jadi kifayah muakkadah ketika penghuni keluarga kita melakukan satu orang kurban, berarti sudah mencukupi dari yang lainnya. Wala tajibu al-udhiyatu illa binadhrin. Berkurban tidak wajib kecuali ia berkurban untuk nazar. Jadi kembali dari hukumnya adalah sunnah kifayah muakkadah, dan nazar itu bisa wajib ketika seseorang mempunyai nazar. Jadi hukum tersebut adalah terkena wajib bagi orang yang mempunyai nazar, maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan harta kekayaannya untuk membeli hewan kurban. Jadi hukum asal yang pertama adalah kifayah muakkadah. Jadi ya membeli hewan kurban berarti sudah mencukupi di antara keluarga kita jika penghuni rumah salah satunya yaitu mengeluarkan atau memotong hewan kurban.